Perkenalkan, nama saya Lukartina Situmorang, NIM 71833410112. Video ini adalah video micro teaching mengenai materi tentang konsep ilmu ekonomi. Baiklah, akan saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kepada ketua kelas, silahkan dipimpin buat doa ya. Terima kasih kepada ketua kelas. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya hadir ini? Coba ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Baiklah, bagus ya semua hadir hari ini. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat semua? Udah pada makan belum? Wah, bagus ya. Kalau udah pada sehat semuanya, udah pada makan, berarti hari ini semangat menerima pembelajaran kita. Ibu ingin mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kalau kalian mematuhi protokol kesehatan, berarti kalian melindungi diri sendiri dan keluarga dari virus corona. Jadi, kalaupun kalian mau keluar karena ada urusan penting atau ada yang mau diurus, tetap patuhi protokol kesehatan 3M yang tadi ya, agar kalian dan sekeluarga dapat benar-benar terjauh dari virus corona. Baiklah, hari ini kita akan memulai materi kita mengenai konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat memahami dan mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan masalah ilmu ekonomi, kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Pengertian ilmu ekonomi. Arti kata dari ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah aturan. Jadi dari dua kata itu siapa yang bisa menyimpulkan apa arti dari ekonomi? Ya, coba anak kita, Gracia. Benar sekali, jawaban Gracia sangat tepat. Jadi, ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Sekarang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Masalah ekonomi, kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan. Contohnya seperti interaksi pada gambar PPT. Di situ dapat kita lihat jika banyak pembeli yang ingin membeli cabai, tetapi produsen persediaannya sudah habis. Jadi dapat kita simpulkan mengenai gambar tersebut, jika permintaan manusia akan kebutuhan cabai sangat banyak, sehingga timbul kelangkaan. Timbulnya kelangkaan akan cabai membuat pembeli menjadi membeli merica sebagai pengganti cabai. Apa itu penyebab kelangkaan? Coba siapa yang tahu? Sebelumnya, coba siapa yang tahu? Ya, kepada anak kita, coba Angelina. Benar. Jadi, penyebab kelangkaan itu ada 4. Yang pertama, SDA yang terbatas. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola SDA. Yang ketiga,
rusaknya SDA akibat ulah manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia yang meningkat dengan cepat. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Pada dasarnya, memang kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan tersebut muncul karena manusia harus melangsungkan kehidupannya. Seperti pada gambar itu kita dapat lihat, Lam Tiur ingin beli handset, beli lipstik, beli tas, beli cangkir, beli HP. Untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupannya. Tetapi alat pemuas kebutuhan sangat terbatas di bumi ini. Oleh karena itu, penting untuk kalian anak-anak generasi muda di masa depan untuk memelihara, menjaga, mengelola alat pemuas kebutuhan di bumi ini ya anak-anak. Selanjutnya mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ilustrasinya bisa kita lihat. Lam Tiur seorang pelajar. Sebelum berangkat sekolah, ia mandi, mengenakan pakaian, seragam, dan sarapan. Sampai di sekolah, ia membeli pensil dan bolpoin di koperasi, kemudian membeli makanan di kantin. Ilustrasi tersebut menyajikan contoh kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang dimiliki oleh Lam Tiur. Untuk memenuhi kebutuhan saat mandi, Lam Tiur memerlukan apa? Peralatan mandi kan? Peralatan mandi itu apa aja? Seperti pada gambar itu, ada sabun, ada sampo, dan ada sikat gigi beserta odolnya. Untuk memenuhi kebutuhan sarapan, Lam Tiur memerlukan makanan. Untuk memenuhi perlengkapan sekolah, Lam Tiur memerlukan pensil dan bolpoin. Bagi Lam Tiur, peralatan mandi, makan, bolpoin, dan pensil merupakan alat pemuas kebutuhan Lam Tiur. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia dapat dipertahankan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Alat disediakan dari alam ataupun manusia melalui proses produksi. Baiklah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan dengan sumber daya yang tersedia. Baiklah, cukup materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, tugas latihan yang di PPT ini dikerjakan. Tugasnya akan dikumpul besok di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.